Pemimpin dalam Islam harus ada, harus ada. Tidak boleh tidak ada pemimpin. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, tidak akan mungkin baik satu kaum tanpa pemimpin. Baik itu saleh atau enggak saleh. Lalu teman-temannya Ali radhiyallahu anhu bertanya, padahal waktu itu Ali jadi khalifah. Wahai Amir Mukminin, kalau orang saleh masuk akal jadi pemimpin. Tapi kalau orang tidak saleh, bagaimana kita memahaminya? Bahwasanya dengan adanya pemimpin yang tidak saleh itu tetap ada maslahatnya buat umat ini. Kata Ali radhiyallahu anhu, dengan adanya dia, jalan-jalan akan menjadi aman, pendapatan negara akan ada, dan musuh akan dihadapi. Seorang muslim tinggal menghadapi waktu di mana raja zalim atau raja buruk itu atau raja yang tidak soleh itu berkuasa sampai batas waktu ajalnya datang, atau dianya yang datang ajalnya, si muslim tadi, maka dia akan selamat, si muslimnya akan selamat. Statement Ali radhiyallahu anhu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya pemimpin harus ada. Jauh sebelum statement Ali radhiyallahu anhu ada banyak sekali dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan masalah itu. Di antaranya hadis Nabi SAW tentang masalah janganlah seseorang atau janganlah 2 atau 3 orang di antara kalian safar perjalanan kecuali sudah menunjuk salah satu dari kalian menjadi pemimpin. Di safar 2 orang atau 3 orang harus salah satunya tunjuk, kamu jadi amir safar. Sunnahnya begitu. Padahal cuma safar biasa, keputusan di tangan dia. Dia bilang jalan-jalan, dia bilang istirahat-istirahat, dan yang lainnya wajib patuh. Sampai seperti itu. Kemudian kita juga tahu dalam sholat, ada pemimpin. Berjamaah lebih besar pahalanya daripada sendirian. Dalam sholat, dalam jihad harus ada pemimpin. Dan harus dipatuhi. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu memimpin satu pasukan, di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat Nabi yang senior nih. Tapi Nabi SAW menunjuk dia. Apa sebabnya? Kok bisa? Ulama hadis membahas mengatakan Abu Bakar sama Umar terkenal dengan kesolehannya. Tetapi menjadi pemimpin di kancah peperangan butuh seseorang yang memang ahlinya di bidang itu. Dan Nabi SAW melihat Amr bin As adalah ahli strategi perang. Walaupun dari sisi kesolehan lebih jelas Abu Bakar dan Umar di atasnya. Tapi Nabi SAW menyuruh dia memimpin. Kasus yang lain Nabi SAW pernah menunjuk Usama bin Zaid, umurnya 17 tahun. Untuk memerangi beberapa suku Arab yang mulai mengikuti nabi-nabi palsu. Yang terjadi adalah di dalam pasukan ada Abu Bakar dan ada Umar. Ada orang-orang yang senior, sudah berumur, saleh. Tapi Usama bin Zaid 17 tahun dipilih oleh Nabi SAW. Apa sebabnya nih? Ternyata Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis yang lain. Kalau seandainya satu perkara dikembalikan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Makna yang lain adalah, pilihlah orang yang tepat. Pilihlah orang yang tepat dalam pemimpin tersebut. Kasus rumah tangga, istri dan suami. Suami diangkat jadi pemimpin. Kan bisa saja dua-duanya jadi pemimpin kalau emang harus ada 2 misalnya. Dan selalu satu. Pasti satu. Pimpinan negara, pimpinan yayasan, ormas lah, apa saja. Ya, harus 1 orang. Kalau 2 ini udah bentrok nih. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu sifatnya Allah yang Esa. Maka Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau alam semesta ini ada Tuhan yang lain selain Allah, maka akan kacau semuanya. Akan berantakan semuanya. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dum ala ba'd. Maka kalau ada Tuhan selain Allah, Tuhan itu masing-masing akan membawa ciptaan-ciptaannya dan masing-masing akan menyerang satu sama yang lain. Memang harus ada pemimpin dan sifatnya satu. Harus dipatuhi.